Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sajida Ramadhani dengan nomor NPM 23012010 138 dari kelas Analisis Multivariat F. Dosen pengampu Bapak Oka Warmana. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis multivariat menggunakan path analysis. Jadi langsung aja kita masuk ke video penjelasannya. Nah, oke, baik, kita masuk ke langkah pertama, yaitu kita masukkan data ke SPSS. Nah, ini adalah data yang saya pakai, lalu akan saya masukkan ke SPSS. Sebelum saya masukkan ke SPSS, saya akan mengubah bagian merokok ini ya dengan angka nomor 1 dan tidak dengan angka 0, agar memudahkan nanti ketika di SPSS. Nah, oke, baik, udah terganti, lalu kita akan lanjut membuka SPSS-nya. Nah, ini adalah SPSS-nya, lalu kita klik untuk input data, kita klik file, lalu open, lalu klik data. Lalu kita masukkan data yang tadi. Ini diganti Excel ya. Klik open. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah datanya. Sebelum itu, nomor responden ini akan saya hapus terlebih dahulu. Lalu lanjut kita ke variable view untuk mengganti namanya. Ini kita ganti dengan X1. Lalu ini X2. Lalu ini Z. Lalu ini kita ganti dengan Y. Itu juga kita ganti dengan umur karyawan. Lalu ini merokok. Sudah, kita kembali ke data view. Lalu langsung aja kita analyze, kita klik regression, lalu ke linear. Lalu ini untuk bagian ini kita masukkan dependennya dengan stress. Lalu untuk independennya kita ganti dengan umur dan juga merokok. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke penjelasan hasil output SPSS dan interpretasi persamaan Revisi 1, yaitu tabel model summary. Nah, untuk analisis totalnya diketahui nilai R² sebesar 0,16. Maka memiliki arti jika sumbangan pengaruh variabel merokok dan umur karyawan terhadap variabel tingkat stres sebesar 16%. Sedangkan nilai EL didapat dari rumus EL sama dengan akar W-1 dikurang 0,016 tutup kurung sama dengan 0,991. Lalu kita lanjut ke koefisien. Nah, lalu untuk menganalisis koefisien bisa dilihat dari nilai signifikan. Nilai signifikan variabel umur karyawan sebesar 0,009 lebih kecil daripada 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel umur karyawan berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat stres. Maka dari itu H1 diterima. Lalu untuk analisis data kedua diketahui nilai signifikansi variabel merokok itu sebesar 0,783. Itu artinya lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel merokok tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat stres. Maka dari itu H2 ditolak. Lalu kita bisa temukan bahwa diagram PET jalur model 1 untuk umur karyawan yang nilai signifikansi sebesar 0,124 yang bisa dilihat di standar koefisien beta. Lalu untuk merokok sendiri itu 0,013 minus. Dan untuk nilai E1 adalah 0,0991 yang dimana umur karyawan dan merokok ini nilai signifikansinya sebesar 0,991 terhadap tingkat stres. Lalu lanjut ke persamaan regresi linear yang kedua. Seperti tadi kita klik analyze, lalu regression, lalu klik linear. Nah, kita riset dulu. Lalu kita masukkan yang sekarang adalah dependennya itu biaya kesehatan. Lalu untuk independennya itu ada umur, merokok, dan juga tingkat stres. Lalu kita klik OK. Lalu kita dapatkan hasil analyze tersebut. Hasil outputnya dan interpretasi persamaan regresi 2 yaitu mulai dari tabel model summary itu
Nah, di sini diketahui nilai R square itu sebesar 0,754. Maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel umur karyawan dan merokok terhadap variabel biaya kesehatan setelah adanya variabel mediasi atau tingkat stres sebesar 75,4%. Maka disimpulkan bahwa adanya variabel mediasi atau tingkat stres ini dapat membuat pengaruh variabel umur karyawan dan merokok terhadap variabel biaya kesehatan. Sedangkan untuk mencari nilai E2 dapat dicari menggunakan rumus E2 sama dengan akar buka kurung 1 kurangi 0,754 ditutup kurung sama dengan 0,495. Untuk tabel koefisien, nah ini itu bisa dilihat bahwa diketahui nilai signifikannya variabel umur karyawan dengan biaya kesehatan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya bahwa variabel umur karyawan berpengaruh signifikan terhadap variabel biaya kesehatan. Maka H3 diterima. Lalu diketahui nilai signifikan variabel merokok dengan biaya kesehatan itu sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel merokok itu berpengaruh signifikan terhadap variabel biaya kesehatan. Maka dari itu H4 diterima. Lalu diketahui signifikansi variabel tingkat stres dengan biaya kesehatan itu sebesar 0,0000 juga kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel tingkat stres itu berpengaruh signifikan terhadap variabel kesehatan. Maka H5 diterima. Lalu untuk P2-nya, untuk interpretasi di PET analysisnya, yang pertama itu pengaruh umur karyawan terhadap biaya kesehatan melalui tingkat stres. Nilai tidak langsung dihitung dengan mengalihkan koefisien jalur umur karyawan, lalu tingkat stres dengan koefisien tingkat stres, lalu biaya kesehatan, yaitu perhitungannya 0 kali 0,50 dikali 333,77 sama dengan 16,69. Lalu artinya umur karyawan memiliki pengaruh tidak langsung positif terhadap biaya kesehatan melalui tingkat stres sebesar 16,69. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi umur karyawan, maka tingkat stres cenderung meningkat, dan peningkatan stres tersebut akan berdampak pada meningkatnya biaya kesehatan. Dengan demikian, arah pengaruh tidak langsung sesuai dengan hipotesis itu positif. Namun, karena nilai pengaruh langsung umur terhadap biaya kesehatan sebesar 270, 0,21 jauh lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung sebesar 16,69. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat stres dalam hubungan ini bersifat mediasi lemah, bukan mediasi yang kuat. Maka H6 diterima. Lalu yang kedua yaitu pengaruh merokok terhadap biaya kesehatan melalui tingkat stres. Nilai pengaruh tidak langsung dihitung dari koefisien merokok. Lalu lanjut yang kedua yaitu pengaruh merokok terhadap biaya kesehatan melalui tingkat stres, yaitu minus 0,185 dikali 333,77 sama dengan minus 61,75. Hasil ini menunjukkan bahwa merokok memiliki pengaruh tidak langsung terhadap biaya kesehatan melalui tingkat stres sebesar 61,75 dengan arah pengaruh negatif. Namun, pada model pertama, hubungan merokok stres ke tingkat stres itu memiliki nilai signifikan sebesar 0,783, lebih besar dari 0,05, sehingga dinyatakan tidak signifikan. Karena jalur awal menuju variabel mediasi tidak signifikan, maka secara konsep PET analysis, tingkat stres tidak dapat berperan sebagai variabel mediator dalam hubungan antara merokok dan biaya kesehatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh mediasi yang signifikan dari tingkat stres pada hubungan merokok terhadap biaya kesehatan. Maka dari itu, H7 ditolak. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.